Pagi, Pak. Oke, gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah, Pak, masih sehat. Oke ya, semoga tetap sehat semua ya. Dan udah pada sarapan? Sudah, Pak. Udah ya, oke ya. Jadi bisa fokus lah ya, mudah-mudahan. Baik, oke, topik kita hari ini ya. Nah, ini cukup menarik ya, yaitu kita mau membahas struktur dan fungsi prosesor ya. Setelah dua pertemuan yang lalu kita berpanjang lebar membahas mengenai instruction set ya, atau baik formatnya dan mode pengalamatannya dan segala yang terkait di sana gitu ya. Nah, ini hari ini kita akan coba lihat, mudah-mudahan waktunya cukup ya, karena lumayan panjang juga ini slide-nya. Bagaimana struktur dan fungsi prosesor itu sendiri ya, sebagai bagian utama gitu ya, bagian intilah gitu ya pada komputer gitu ya. Oke. Nah, ini pertama kita coba lihat dari segi organisasinya ya. Jadi pertama adalah ini persyaratan buat sebuah prosesor, yaitu hal-hal yang harus bisa dilakukannya gitu. Jadi kan sama kayak mau membangun software, kita semua mulai dari persyaratannya dulu gitu ya. Ya, yaitu targetnya lah gitu ya, target operasinya gitu ya. Nah, dalam hal ini buat si prosesor, pertama ya si prosesor tersebut harus bisa melakukan pengambilan instruksi atau fetch. Ya, nah ini mudah-mudahan masih ingat apa kalau ada istilah fetch ini. Nah, ingat pada di awal-awal kuliah yang lalu kita bahas bahwa ada namanya siklus instruksi, ya kan? Siklus instruksi itu kan pada dasarnya ada dua kegiatan, fetch, mengambil, dan kemudian baru mengeksekusi ya instruksi tersebut. Nah, jadi oke, nah ini kita coba lebih detail lagi. Nah, oke, wah sorry, ini ada salah saya di sininya ya. Oke, sebentar. Ini bukan fetch lagi nih, itu mesti execute di situ ya. Oke. Oke, sebentar nih, terpaksa saya ganti dulu slide-nya ya, karena fatal error apa? Ini fatal error juga nih, bentar ya. Oke, ini saya buang dulu. Bukan lagi recording ini. Oke. Baik, nah sekarang kita coba lihat ya, nah dengan adanya ini semua, nah bagaimana kita kembali ya membahas siklus instruksi yang dulu udah pernah kita singgung secara garis besar dulu, garis besar itu gitu ya. Oke, nah siklus instruksi itu kan ada tiga tahapan besar di sana ya, pengambilan instruksi, eksekusi, dan kemudian kalau misalnya ada interrupt gitu. Yang standarnya kan ini dulu ya, ambil eksekusi. Nah, tapi kan kemudian ada interrupt gitu kan ya. Jadi kalau misalnya terkait I/O, proses I/O yang udah selesai ya, atau kondisi lain, itu kan bisa menimbulkan interrupt untuk mengalihkan jalannya prosesor gitu ya, untuk ke yang di melayani interruptnya itu dulu gitu. Oke, jadi siklus instruksi kan ada tiga tahapan besar ini ya, pengambilan atau fetch. Nah, ini yaitu membaca instruksi berikutnya dari memori ke dalam prosesor. Kemudian untuk eksekusi ya, opcode
dari instruksi diterjemahkan dan baru kemudian operasinya dijalankan gitu ya. Dan kemudian kalau ada interrupt ya, nah maka yang sedang dikerjakan sekarang, nah, karena kalau ada interrupt itu kan gangguan, maka yang sedang dikerjakan sekarang ini di pending dulu. Di pendingnya bagaimana? Maka statusnya disimpan dulu ya supaya si prosesor ya pindah melayani interrupt-nya dulu ya. Artinya apa? Melayani interrupt itu bagaimana? Dia menjalankan program lain yang khusus terkait sama jenis interrupt yang datang. Nanti setelah program lain ini selesai, baru dia lanjut lagi. Nah, maka supaya bisa lanjut lagi, yang sedang berjalan sekarang kan mesti disimpan dulu dia progresnya gitu ya. Oke. Nah, siklus instruksi terkait mudah-mudahan masih ingat ya pembahasan kita tentang pengalamatan kemarin. Nah, pengalamatan kemarin kan ada yang sifatnya dia tidak langsung ya, indirect addressing. Indirect addressing itu bagaimana? Di dalam operan di dalam instruksinya itu berisi alamat dari data yang berikutnya mau diambil gitu. Ya, sehingga artinya apa? Pertama dia ada dua kali akses memorinya. Pertama mengambil instruksinya. Nah, kemudian karena di dalam instruksi itu berisi alamat lagi, maka dia mengambil lagi ke yang alamat yang ditunjuk tadi gitu. Maka ya akibatnya apa? Siklus instruksinya ada penambahan sedikit gitu ya. Jadi ketika dia mengambil ya, kalau operasinya itu bersifat langsung, maka dia akan execute. Tapi kalau misalnya yang bersifat indirect, maka dia akan lanjut lagi ke yang indirectnya gitu. Dia nambah satu tahap lagi, ya kan, akses ke memori, baru setelah itu baru dia bisa execute. Setelah execute nanti kalau misalnya ada interrupt ya dia kerjakan interrupt, tapi kalau enggak maka dia lanjut lagi untuk yang fetch-nya, kan gitu ya. Nah, jadi artinya Pak, fetch-nya ini bisa bertingkat gitu lah, ya, gara-gara ada yang mode pengalamatan yang indirect kemarin gitu ya. Nah, siklus instruksi juga bisa kita gambarkan dalam diagram status ini ya, state diagram ini ya. Jadi nah, ini kan ketika mengambil ya, statusnya dari mengambil instruksi ya. Nah, setelah diambil ya, ini kan kemudian operasinya diterjemahkan ya. Opcode-nya diterjemahkan. Nah, kemudian dihitung alamat operannya. Nah, diambil operannya. Nah, kalau ada indirection ya, kalau ternyata operan tadi pun berisi alamat lagi, maka terjadi indirection ini. Nah, dia mengambil lagi ke sana gitu. Ya. Nah, ini kalau misalnya operannya ada beberapa ya bolak-balik, baru kemudian setelah operannya diambil, baru operasi datanya. Ya, nah kemudian ini hitung lagi alamat operannya. Nah, kalau kemudian untuk menyimpan operan ini ternyata secara indirect lagi, maka dia ada indirection itu lagi tadi ya, pengambilan atau penyimpanan berikutnya lagi, lompat lagi dia gitu. Ya, baru setelah itu dia cek interrupt. Nah, kalau misalnya nggak ada interrupt, balik lagi ke sini. Ya, atau kalau dia udah selesai balik ke sini ya. Tapi kalau ada interrupt dia layani dulu interrupt-nya. Baru setelah selesai melayani interrupt kembali lagi ke sini gitu. Nah, ini kita bernostalgia. Cuman bedanya di sini ya. Nah, karena kemarin kita sudah membahas yang indirect addressing itu, maka kalau dia ada indirection di sini dia ya ada tambahan tahapan lagi dia di sana gitu ya. Nah, ini diagram berikut ini menggambarkan aliran data ya dalam siklus pengambilan ya. Nah, jadi kan alamat instruksi berikutnya itu kan disimpan di PC tadi ya, register program counter. Nah, alamat ini ya dikirim ke memory address register ya, untuk kemudian nanti ya kan dia dikirim ke address bus ya. Address bus kan mengangkut alamat. Nah, nanti ya address bus ini kan mengangkut alamat ke memori.
Nah, maka memori akan memberikan ya isi dari alamat yang ada di MAR ini tadi. Nah, isinya dikirim ke database gitu ya. Dari database, nah dia kan datanya ini masuk ke MBR ya, isi datanya kan ditampung di MBR ya, yang buffer register. Nah, buffer register ya baru kemudian nanti isinya tadi masuk ke instruction register. Nah, karena kan yang diambil dari memori itu masih instruksi yang keseluruhannya gitu ya. Control unit ini mengatur jalannya PC untuk mengirim ke MAR, dan kemudian ini juga ngatur ke memori untuk mengirim datanya tadi gitu ya, untuk mengambil dan kemudian mengirim isi yang alamat tadi gitu. Nah, kan nanti di dalam instruction register baru berikutnya diterjemahkan ya. Oke, ini siklus pengambilannya. Ya, teringatnya kalau ada yang mau ditanya silakan interrupt aja gitu ya. Jadi ini kuliahnya pun berbasis interrupt gitu ya. Jadi kalau ada interrupt saya akan pending dulu proses kuliahnya untuk melayani interruptnya dulu gitu ya. Nah, kalau yang indirect cycle, nah maka ini ada sedikit perubahan gitu ya. Jadi dari MBR, nah karena isinya itu sendiri juga adalah alamat ya. Nah, maka alamatnya nanti akan dikirim ke MAR lagi, ke memory address register lagi gitu. Nah, nanti dari memory address register ya ini dikirim ya, diletakkan ke address bus. Nah, dari address bus ya ini oleh control unit akan diminta ke memori. Nah, memori nanti berdasarkan alamat di memory address bus ya, berdasarkan alamat yang dari MAR ini tadi. Nah, dia akan mengirimkan isinya ke database. Nah, baru nanti dari database ke MBR gitu ya, balik ke memory buffer register. Nah, kan kalau yang indirect dia 2 kali gitu ya. Jadi operannya itu sendiri pun adalah alamat gitu. Nah, jadi alamat itu ya harus diambil lagi nanti jadinya. Makanya dia indirect kan, nggak langsung gitu ya. Jadi nggak langsung instruksi bisa langsung dikerjakan, nah, tapi dia mesti mengambil lagi gitu ya, bertingkat gitu ya. Oke, nah ini kalau siklus interrupt gitu ya, kalau ada interupsi gitu ya. Jadi ketika ada interupsi ya, maka control unit ya ini akan menghentikan program counter ya. Jadi program counter di pending ya, jadi nggak mengambil yang alamat berikutnya. Ya, tetapi nanti program counter akan diganti dengan alamat Nah, isi program counter ya ini disimpan dulu gitu. Jadi kan ketika sebelum melayani interrupt ini kan mesti disimpan progres program yang sedang dijalankan. Nah, maka menyimpan itu bagaimana? Isi dari program counter. Nah, ini sekarang nggak dikirim ke memory register, tapi dikirim ke MBR. Nah, karena mau disimpan gitu. Jadi alamat instruksi yang mau dikerjakan berikutnya ini disimpan dulu ke memori. Maka sebelum disimpan ke memori ya, control unit kasih perintah ke PC untuk kirim ke MBR ya. Nah, kemudian MBR ini akan teruskan ya, kalau MBR kan terhubungnya ke database gitu. Nah, ini ke ditaruh ya isinya ke database, baru kemudian nanti ya dari database ini dikirim ke memori. Nah, nanti memori akan mengatur memberikan perintah ya, control unit memberikan perintah untuk ditampung di alamat mana gitu di memorinya. Nah, jadi biasanya udah ada disiapkan daerah di memori untuk menampung yang alamat sementara ini gitu, alamat progres tadi gitu. Nah, baru kemudian nanti setelah ini ditampung ya, control unit akan mengirim ya ke MAR alamat untuk instruksi yang melayani interrupt. Nah, ini nanti ya baru MAR ya dari sini ya dikirim ke address bus. Nah, baru nanti instruksi untuk melayani interrupt tadi diambil dari memori sesuai sama alamat yang ada di MAR. Ya. Oke. Baik. Sampai sini dulu ya. Ada pertanyaan, komentar barangkali, silakan. Masih aman semua?
masih aman, alhamdulillah. Oke. Nah, berikutnya kita mau lihat ini satu fenomena atau strategi yang menarik pada prosesor yang namanya pipelining, ya. Pipeline itu pipa gitulah ya, kayak pipa lah gitu ya. Pipelining ini mengambil konsep seperti jalur assembly bukan bahasa assembly ya, jalur assembly di pabrik gitu. Ada nggak yang pernah ini memperhatikan atau melihat, mungkin entah dari film atau melihat langsung proses kerja yang di pabrik? Pabrik itu kan dia prinsipnya merakit satu produk gitu kan, betul nggak? Ya kan produk ya produknya produk konsumen lah ya, mau dari yang sederhana misalnya kayak radio kaset gitu atau televisi ya, atau mesin cuci misalnya ya, atau motor, mobil gitu ya. Nah, semua itu kan produksinya ya untuk benda-benda yang digunakan dalam jumlah besar tadi kan itu semua dirakit di pabrik. Nah, proses perakitannya itu menggunakan yang namanya kayak ban berjalan ya, atau disebutnya tuh assembly line gitu ya. Nah, jadi dalam assembly line itu ya pekerja di pabriknya itu kayak berbaris ya, yang dimana masing-masing pekerja udah ada tugasnya yang khusus gitu. Nah, tugasnya satu macam. Nah, barang yang mau diproduksi itu dia di jalan dipindahkan dari satu pekerja ke pekerja berikutnya. Nanti misalnya gini ya, kalau katanya taruhlah ya misalnya perakitan radio gitu ya. Jadi masuk dari ujung itu misalnya PCB-nya gitu ya, PCB radionya. Nanti sampai di pekerja yang satu dipasangi trafonya, power supply-nya. Nanti setelah itu pindah lagi ke pekerja berikutnya. Pekerja berikutnya masang knopnya gitu. Nanti pekerja berikutnya masang casingnya gitu. Nanti pekerja berikutnya masang speakernya gitu. Jadi bertahap-bertahap. Jadi satu produk itu dia jalan dari mula-mula masih awalnya ke yang berikutnya gitu. Semakin lama nanti sampai ujung baru dia selesai. Nah, tapi selama itu di tengah jalan tuh ada banyak produk yang dalam berbagai tahapan gitu. Ada yang masih baru masuk, ada yang udah kepasang trafonya, ada yang udah kepasang speakernya, ada yang udah kepasang knopnya, ada yang udah kepasang casingnya gitu ya. Nah, ini yang mau strategi seperti ini yang juga digunakan di dalam prosesor untuk menjalankan eksekusi, untuk mengeksekusi instruksi supaya bisa efisien. Nah, ya. Nah, jadi dalam hal ini instruksi itu kan prinsipnya IPO, input, proses, output. Oke? Ya kan sebetulnya pada dasarnya semua program itu kan itu dia ada inputnya. Nah, input dikerjakan kemudian menjadi output gitu. Jadi pada pipeline ini ya ini disebut kayak pipa gitu. Pipa itu kan kalau kayak pipa air, masuk air dari satu ujung, nanti kan keluar dia di ujung yang lain. Jadi sementara itu kan sementara yang masuk dari ujung sini kan nggak langsung keluar. Yang keluar di sana kan nanti yang udah masuk duluan gitu. Di tengah-tengah ada yang masih dalam perjalanan, masih OTW gitu. Ya. Nah, ini sama juga ya. Pada pipeline instruksi ini ya, input baru ya, ini masuk dari salah satu ujung pipanya gitu. Ya. Nah, jadi input yang baru udah masuk sementara input yang lama itu belum keluar dari yang ujung pipanya gitu ya. Nah, jadi sebelum ya input sebelumnya keluar sebagai output dari ujung yang lain. Nah, jadi artinya apa? Nggak mesti yang instruksi sebelumnya selesai, instruksi yang berikutnya itu udah bisa mulai dikerjakan. Nah, jadi nggak usah pipeline ini. Jadi istimewanya apa? Kita bisa dalam satu waktu itu bisa mengerjakan beberapa instruksi sekaligus. Kenapa? Karena dikerjakannya dia bertahap dalam tahapan-tahapan. Nah, jadi jadi misalnya ada 3 instruksi, yang pertama belum selesai dia, ya. Yang pertama masuk masih sedang dikerjakan, tapi sementara ini dikerjakan, yang berikutnya udah masuk, udah mulai dikerjakan gitu. Nanti ketika yang ketiga ini nanti selesai, yang kedua hampir selesai, masuk lagi yang ketiga gitu. Jadi nggak nunggu satu siap dulu semuanya.
Nah, jadi dia bertahap. Nah, karena ada tahapan-tahapan, jadi bisa dikerjakan secara hampir bersamaan gitulah, yang nggak bersamaan kan, tapi hampir bersamaan gitu. Nah, jadi supaya pipeline ini bisa dijalankan, nah maka yang namanya instruksi itu punya tahapan. Nah, jadi itulah ya. Jadi kayak proses produksi barang tadi kan, ya bikin radio atau ngerakit radio ya, atau ngerakit televisi misalnya, atau merakit AC gitu. Itu kan nggak langsung barangnya datang langsung jadi gitu. Kan dia ada tahapannya. Yang ininya dulu, habis itu yang ininya kan bertahap mengerjakannya. Jadi karena bertahap inilah ya bisa diproduksi dalam jumlah banyak secara efisien gitu. Kalau dikerjakan sekaligus dari awal sampai akhir di satu orang, nah dia lambat gitu. Tapi kalau pakai istilah assembly line ini ya, jalur assembly, jalur perakitan ini, maka akhirnya bisa menghasilkan produksi massal kayak dalam industri sekarang ini gitu ya. Nah, inilah yang diterapkan juga di prosesor gitu, dalam menjalankan instruksi gitu, supaya bisa cepat ya, karena kan orang komputer tuh maunya semuanya cepat gitu kan. Nah, ya. Oke. Nah, kita kan udah lihat sebelumnya ya bahwa eksekusi instruksi itu kan dilakukan berulang-ulang, makanya namanya siklus. Nah, siklus instruksi itu kan terdiri atas dua tahapan, fetch, execute. Nah, gitulah ya kan, fetch, execute, fetch, execute, fetch, execute. Nah, jadi ini yang paling sederhana, kita ngeliat kan ada dua tahapan, tahapan mengambil dan mengeksekusi. Jadi ketika instruksi ini diambil ya, nah setelah diambil ini kan instruksinya diteruskan untuk bagian eksekusi. Nah, ketika bagian eksekusi sedang bekerja ya, belum dia selesai, instruksi berikutnya udah bisa diambil gitu. Udah bisa diambil tapi jangan dikirim dulu. Oke ya, coba dibayangkan ya. Jadi kan jadi kan ini karena dia dua tahapan ya. Jadi ambil, oper. Jadi kan diambil oleh bagian fetch ya. Setelah diambil, instruksi itu diambil oleh bagian fetch, sama bagian fetch kan dioper ke bagian execute. Nah, baru kemudian execute kerja. Nah, sementara si execute kerja, ini kan fetch udah nggak ada kerjaan. Jadi ngapain dia bengong-bengong aja gitu kan. Nah, jadi sementara si execute kerja, fetch udah ngambil yang berikutnya. Nah, tapi ya yang diambil berikutnya ini jangan dioper dulu karena yang bagian execute belum siap. Nah, jadi nanti setelah si execute siap, keluar hasilnya baru si fetch oper lagi ke yang execute. Nah, kebayang nggak gitu ya? Setelah dia oper ke execute kan mulai kerja. Nah, sementara execute kerja, fetch udah ngambil lagi yang berikutnya. Nah, tapi dia jangan langsung oper. Tunggu execute selesai, baru nanti dia oper yang berikutnya gitu. Oke. Nah, ya itu gambaran sederhananya yang untuk dua tahap aja ya, fetch sama execute. Nah, cuman sekarang ya, kalau tadi ya, tadi kan ada kita udah lihat ya, ada yang namanya indirect. Nah, kalau ada indirect ya ini agak rame jadi nanti ceritanya gitu ya. Kalau dia ternyata misalnya yang indirect ya, ketika dia execute, setelah dijalankan, diterjemahkan, ternyata diminta alamat yang baru. Nah, dia membutuhkan mengambil dari alamat yang baru. Maka alamat yang baru tadi ini oleh si execute dikirim ke bagian fetch. Nah, si bagian fetch ya, dia kan udah terlanjur ngambil yang berikutnya tadi. Nah, kalau ternyata yang diambil berikutnya nih bukan yang diminta oleh si execute, ini terpaksa dibuang gitu. Ya, terpaksa dibuang oleh bagian fetch ya. Nah, sementara itu si execute dia terpaksa menunggu gitu. Ya, dia nunggu si fetch mengambil instruksi yang dari alamat yang dimintanya ini. Jadi kalau ini udah diambil, baru dikirim setelah dapat ya, dikirim ke sini, baru nanti bisa dia kerjakan. Nah, fetch juga ini nanti ada kena nunggu juga dia, karena itu tadi ya, apakah yang dia ambil itu
apakah si execute akan butuh alamat baru apa enggak gitu. Ya, jadi di sini kalau misalnya ada yang indirection ya, maka terpaksa ada performance penalty istilahnya gitu ya, ada kagok sedikit gitu ya, ada yang terbuang sedikit lah gitu di sana gitu ya. Oke, nah jadi sekarang ya dalam eksekusi instruksi itu bisa kita bagi atas beberapa sejumlah tahap tambahan. Nah, jadi dia nggak cuma sekedar fetch execute aja, tapi bisa kita breakdown lagi, bisa kita pecah-pecah lagi dia ke sejumlah tahap tambahan ya. Nah, yang pertama kan ini yang standar ya, fetch instruction atau FI ya, membaca instruksi yang ditunggu berikutnya ke dalam buffer. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah decode instruction ya, menentukan opcode dan penunjuk ke operan. Kemudian calculate operan ya, menghitung alamat efektif ya setiap operan dari sumber ya. Ini apakah alamat displacement ya, register indirect, indirect ataupun segala macam alamat yang lainnya ya. Jadi yang mode-mode pengalamatan yang kemarin. Baru kemudian fetch operan ya, mengambil operan dari memori ya. Tapi kalau operannya udah dalam register berarti nggak perlu diambil karena kan register udah ada di dalam prosesor gitu. Nah, baru kemudian di sini execute ya, dieksekusi ya, kerjakan hasilnya ya, apa operasinya dan simpan hasilnya ya ke dalam lokasi operan tujuan gitu ya. Nah, ini eksekusi, baru terakhir write operan ya, ini ditulis kalau misalnya mau ditulis ke memori gitu. Nah, jadi tahapannya secara sederhana kita lihat bisa ada 6 tahapan jadi sebenarnya, bukan cuma 2 aja dia gitu ya. Jadi setelah ambil ya terjemahkan, nah hitung alamat operannya, baru nanti diambil lagi operannya, baru kemudian dieksekusi, baru nanti ditulis gitu ya. Nah, jadi karena dia tahapannya ada banyak ini ya, maka inilah yang memungkinkan untuk pipeline tadi gitu. Nah, jadi nah ini gambaran ya. Nah, jadi kalau dia secara pipeline ya, maka nah kalau satu instruksi itu terdiri atas 6 buah tahapan seperti tadi ya. Nah, ini sekarang kita diasumsikan setiap tahapan waktunya sama. Nah, ini penyederhanaan memang ya. Jadi diasumsikan setiap tahapan instruksi tadi durasinya, lamanya itu sama gitu. Ya, jadi ini ada 6 tahapan untuk satu buah instruksi. Jadi instruksi 1 itu ya, setiap instruksi itu dia mulai dari fetch instruction sampai write operan baru selesai. Nah, tapi kalau dia pakai pipeline, ini keren ya, kalau dia pakai pipeline ya, untuk menjalankan instruksi kedua nggak perlu menunggu sampai instruksi pertama selesai seluruhnya. Nah, jadi kalau kita kan mikirnya kalau secara serial berurutan ya, selesai dulu satu, baru lanjut yang kedua, lanjut yang instruksi kedua selesai, baru instruksi ketiga selesai, baru keempat. Nah, kalau kayak gitu lama gitu ya. Nah, tapi kalau pakai pipeline kerennya di mana? Kerennya ya karena dia bertahap-tahap tadi ya. Ketika taruhlah ya instruksi pertama ya, ini masuk fetch instruction ya di waktu yang ke-1 ya, katakanlah ini millisecond ke-1 gitu ya. Nah, millisecond kedua dia masuk tahap decode instruction. Nah, ketika instruksi 1 sedang dalam tahap decode instruction, instruksi 2 udah bisa diambil. Nah, karena yang bagian fetch-nya udah selesai dia. Maka ketika instruksi tadi sedang didecode, sedang diterjemahkan, instruksi 2 udah bisa mulai diambil gitu. Nah, kemudian ya instruksi 1 lanjut ke calculate operan. Nah, instruksi kedua lanjut ke decode instruction. Nah, ketika instruksi 2 sedang decode instruction, instruksi ketiga udah bisa diambil. Nah, kemudian instruksi ketiga masuk decode instruction, ketika instruksi 3 decode instruction, instruksi 4 udah bisa diambil lagi dia. Sementara itu yang di atas pun jalan juga gitu. Jadi itu dia, nggak usah nunggu sampai yang satu selesai dulu semuanya. Ketika yang satu udah lanjut ke tahap berikutnya, yang instruksi berikutnya udah bisa mulai dikerjakan. Ini udah lanjut ke tahap berikutnya, instruksi berikutnya lanjut lagi gitu. Nah, jadi dengan pipeline ini ya, kalau satu instruksi itu dibagi atas 6 buah tahapan, 9 instruksi itu hanya butuh 14 satuan waktu.
Tapi kalau nggak pakai pipeline, satu instruksi 6 tahapan, maka 9 kali 6, 54 satuan waktu. Nah, jadi kalau misalnya ini 1 milisecond, ini 9 instruksi bisa selesai dalam 14 milisecond. Dibandingkan kalau misalnya nggak pakai pipeline, 9 instruksi akan butuh 9 kali 6, 54 milisecond. Nah, kan hebat penghematannya itu dengan pipeline ini. Oke? Ada komentar sampai sini? Masih aman semua? Aman. Oke. Nah, kalau si Sultian aman udah senang saya gitu ya. Oke. Nah, sekarang ya, ini kan kondisi ideal tadi. Nah, ya, ini kondisi ideal ya. Jadi kita asumsikan instruksinya itu yang standar-standar. Nah, cuman kan sekarang instruksi itu ada yang namanya branching. Ya. Branching itu apa? Paling sederhana, if then else lah gitu. If then gitu ya. Nah, if then itu kan ya, if then else itu kan termasuk yang namanya conditional branch. Artinya dia percabangan bersyarat. Nah, jadi kalau dia misalnya syaratnya terpenuhi, dia akan bercabang. Tapi kalau dia nggak terpenuhi, maka dia lanjut. Nah, gitulah. Nah, jadi apa efek dari conditional branch ini ya? Nah, jadi ini misalnya instruksi 3, dia yang ada conditional branch-nya ya. Jadi instruksi 1 jalan seperti biasa ya. Nah, 6 tahapan. Nah, instruksi 2 tadi juga ya, mulai tahap kedua mulai jalan, ketiga tahap 3 jalan. Nah, ketika sampai di waktu ketujuh ya. Nah, ini kan 3 mulai jalan ya, di waktu keempat yang 4 mulai diambil, 5 mulai diambil. Nah, ini waktu 5, instruksi 5 mulai diambil, 6 mulai diambil, 7 mulai diambil. Nah, cuman ya ternyata di instruksi 3 ya, ini di sini ketahuan bahwa dia ada percabangan, cabang ke instruksi 15. Nah, instruksi 15. Maka karena dari 3 ini dia lompat langsung ke 15, maka yang udah terlanjur diambil ini, yang 4, 5, 6, 7 udah terlanjur diambil ini, terpaksa dibuang. Nah, dikeluarkan dari pipeline-nya ya, dan di tahap ke-8 ya, karena instruksi 3 lompat ke 15, maka 15 yang masuk di sini gitu. Nah, 15 masuk di sini, nah maka di apanya ya, ini jalan yang 16 dan seterusnya. Nah, di sini ya, ini selama di sini nggak ada yang bisa dikerjakan. Nah, ini yang disebut sebagai branch penalty ya, konsekuensi akibat percabangan tadi ya, ada yang terbuang di sana. Di sinilah ya, jadi yang tadi biasanya pipanya bisa berisi, ini terpaksa kosong gitu, karena di sini terpaksa dibuang ya, dia membuang yang udah terlanjur diambil tadi gitu. Oke, sorry sebentar ya. Akan kembali setelah pesan-pesan berikut ya. Silakan diresapi dulu diagramnya ya.
Oke, ya, ini jadi tadi ketika terjadi percabangan branching ya, maka ada penaltinya, ada konsekuensinya gitulah, yaitu instruksi yang sudah mulai dikerjakan, sudah mulai diambil gitu. Nah, ini terpaksa dibuang semua. Nah, karena yang mau pipeline-nya, pipanya dipaksa dikosongkan, nah diganti sama instruksi baru ya yang menjadi cabangnya tadi gitu ya. Oke. Nah, ini flowchart-nya ya. Jadi flowchart-nya buat pipeline instruksi 6 tahap ya, 6 stage ya, 6 tahap. Nah, jadi ini fetch instruction ya, kemudian decode ya, calculate operand. Nah, kemudian di sini ya apakah ada unconditional branch ya, percabangan yang tidak bersyarat. Kalau iya, maka program counter akan diupdate. Nah, kemudian di sini pipa dikosongkan. Nah, kembali lagi dia ya. Kan ya kalau ada branching ya, program counter diupdate. Nah, kemudian ini pipanya dikosongkan dan diambil lagi instruksi dari alamat PC yang baru gitu. Baru kemudian terjemahkan lagi, hitung operan lagi. Nah, kemudian di sini lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak, ambil operannya, execute instruksi, nah kemudian tulis operan. Nah, baru kemudian sini setelah itu branch atau interrupt. Nah, kalau misalnya nggak ada branching, ya maka ini ambil lagi yang berikutnya gitu ya, dan kembali lagi sini. Tapi kalau misalnya ada branching ataupun interrupt, maka PC diganti, baru kemudian pipa dikosongkan gitu ya. Nah, ini gambaran pipeline secara alternatif. Nah, kalau tadi waktu dilihat dari secara horizontal, nah ini secara vertikal gitu ya. Jadi untuk ini tahapan-tahapan instruksi gitu. Jadi ini waktu dari atas ke bawah. Nah, ini tahapan instruksinya. Nah, jadi ini untuk yang instruksi ke-1, dia masuk tahap sini yang fetch instruction. Nah, kemudian yang di waktu kedua ya, ini instruksi 1 udah masuk ke tahap decode instruction, ini masuk instruksi kedua gitu. Ini dia jalan lagi ya, instruksi 1 ya di waktu ketiga, instruksi 1 udah di tahap calculate operand, instruksi 2 decode instruction, instruksi 3 ini fetch instruction dan seterusnya gitu ya. Jadi ini terus sampai I1. Nah, ini waktu kelima. Nah, waktu ke-6 I1 write operand. Nah, setelah itu dia udah keluar dari pipeline. Nah, ini yang I2 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang tadi kalau misalnya ada conditional branch. Nah, conditional branch-nya kan ketahuan di waktu sama dengan 7 gitu. Nah, di waktu sama dengan 7 ya, ini si nah I1, I2 udah selesai. Nah, ini I3 ya. I3 yang tinggal tahap terakhir. Nah, ini karena karena ada conditional branch, maka I4 ya. Nah, ini kan I3 udah lanjut ke tahap berikutnya, tapi I4, I5, I6 ini terpaksa dikosongkan dari pipeline-nya gitu ya. Di T sama dengan 8 ya, dia dikosongkan semua, dan ini yang diambil adalah I15 ya. Karena kan tadi ceritanya I3-nya dia branching ke instruksi 15 gitu. Oke ya. Oke, nah ini grafik percepatan ya dengan adanya pipeline instruksi ya. Nah, ini jadi percepatan untuk beberapa tahapan instruksi. Jadi lihat ya, bertambah banyak ininya. Nah, ya, jadi ini untuk yang 6 tahap ya, ini jumlah instruksinya ya, ini secara logaritmik ya, dan ini faktor percepatannya. Jadi dari grafik ini bisa kita lihat semakin banyak tahapan instruksi, semakin besar faktor percepatannya ya. Nah, ini juga jumlah ya, percepatan terhadap jumlah tahapan. Nah, ini untuk macam-macam jumlah instruksi. Nah, untuk 10 instruksi, 20 instruksi sama 30 instruksi pun sama juga. Semakin banyak tahapannya, maka semakin tinggi faktor percepatannya gitu ya. Jadi semakin bertahap dia ya, semakin bisa lebih cepat dia dengan menggunakan pipeline gitu. Nah, tapi pipeline ini juga bukannya tanpa resiko. Nah, ada yang namanya bahaya atau hazard gitu ya.
atau ada resiko gitu pada pipeline ini ya. Jadi bahaya pada pipeline ini terjadi ketika pipeline ya atau sebagian dari pipeline harus berhenti mendadak, mesti di stop gitulah ya, karena satu dan lain hal gitu ya. Jadi karena satu dan lain hal tidak memungkinkan untuk kelanjutan eksekusinya. Nah, jadi ya ini juga disebut sebagai pipeline bubble gitu ya, mengalami gelembung, mampet gitulah ya. Jadi karena satu dan lain hal pipeline macet kan, pipeline ini kayak aliran ya, bayangkan pipeline ini kayak aliran air lah gitu ya, aliran air atau aliran pipa ya, kayak pipa lah gitu ya. Pipa itu kan dia ngalir ya terus gitu ya. Tapi ini bahaya ini adalah apa? Bisa dia macet tiba-tiba di dalam gitu, ya, kesumbat gitu ya, mampet gitu ya, jadi nggak bisa ngalir dia. Nah, kenapa dia bisa mampet ini? Nah, ada 3 macam sumber bahayanya ya. Pertama dari segi sumber daya, yang kedua dari segi data, dan yang ketiga dari segi kontrol gitu. Oke. Nah, kita coba lihat masing-masing ya. Ya, pertama yang bahaya sumber daya ya, atau resource hazard istilahnya ya. Nah, bahaya sumber daya ini terjadi ketika ya 2 atau lebih instruksi yang sudah berada dalam pipeline membutuhkan sumber daya yang sama, rebutan. Nah, terjadi rebutan sumber daya gitu ya. Nah, akibatnya ya instruksi-instruksi tersebut harus dieksekusi secara serial. Nah, jadi karena butuh sumber daya yang bersama, yang sama ya. Nah, ini karena dia butuh yang sama, maka terjadi rebutan. Karena rebutan artinya akibatnya apa? Nggak bisa paralel. Pipeline ini kan kuncinya dia jalan secara paralel bersamaan gitu. Cuman dikelang-kelang sedikit gitu. Cuman ini karena dia ternyata ada instruksi yang membutuhkan yang sama, akibatnya apa? Mesti gantian. Artinya apa? Selesai dulu yang satu, baru yang berikutnya bisa lanjut gitu. Ya. Nah, bahaya sumber daya kadang-kadang disebut juga bahaya struktural gitu ya. Oke, nah ini misalnya pipeline-nya 5 tahap ya, ideal case ya. Nah, cuman di sini ya, ini nah ini misalnya contohnya di sini ya, pengambilannya semua menggunakan port yang sama gitu ya, menggunakan jalur yang sama untuk pengambilan alamatnya, dan ternyata antara instruksi 1 ya sama instruksi 3 itu dia, nah ini ketika instruksi 1 mau fetch operan, mau mengambil operan, itu udah mengambilnya dari menggunakan port yang sama gitu dengan yang instruksi 3. Nah, maka terpaksa instruksi 3 dia nunggu dulu, idle dulu dia di sini. Nah, nunggu si instruksi 1 selesai mengambil operannya. Nah, ketika dia udah ini eksekusi, baru dia bisa di sini mengambil operannya gitu. Nah, kalau di sini kan nggak terjadi rebutan karena di sini instruksi satunya masih decode dia belum mau ngambil lagi gitu ya. Nah, ini kalau misalnya operannya ternyata ada di memori juga, si instruksi satu ya, source operannya ada di memori. Kalau misalnya di sini ya, ini operannya misalnya ada di register, jadi nggak perlu ngakses memori sehingga instruksi 3 bisa diambil dari memori. Nah, tapi kalau ternyata di sini operannya itu pun ada di memori, ya maka instruksi 3 belum bisa diambil. Nah, nunggu instruksi 1 selesai mengambil operan dari memori, ya dia masuk ke tahap berikutnya, ya. Nah, ini execute instruction, baru si instruksi 3 bisa di fetch gitu. Nah, ini seandainya instruksi 2 pun fetch operannya ada di memori juga, maka dia kena 2 kali idle si I3-nya. Dia terpaksa nunggu lagi dia. Nunggu lagi baru dia di sini bisa di fetch instruksinya gitu ya. Oke, nah jadi ini yang bahaya sumber daya tadi ya. Jadi dia rebutan gitu. Jadi karena rebutan terpaksa mesti gantian. Nah, jadi yang si instruksi 1 duluan yang dia jalan ya mengakses ke memori, baru nanti si instruksi yang lain diambil gitu ya.
Nah, bahaya yang kedua adalah data ya. Jadi ini terjadi ketika timbul konflik dalam mengakses sebuah lokasi operan. Nah, ini ada yang namanya read after write, itu raw gitu ya. Jadi, nah ini misalnya instruksinya ya add EAX, EBX gitu. Nah ini sama 5 stage juga ya. Nah, kan fetch, decode ya, fetch operan, execute instruction, write operan gitu. Nah, di sini ya dia nah, instruksi yang kedua ternyata ya sub ECX, EAX. Nah, sama-sama mengambil dari EAX juga. Ini kan menambahkan ya, jadi EAX ditambahin sama yang EBX gitu. Nah, ini ECX dikurangi EAX. Nah, sekarang kan cuman karena ini EAX yang mau ditambahin sama EBX ya, ketika instruksi satu belum selesai, maka ini belum bisa dijalankan, nah, belum bisa di-execute. Nah, jadi tunggu instruksi satu write operan dulu, baru si instruksi 2 bisa fetch operannya gitu. Nah, karena ini ternyata nah dia read after write ya, jadi dia baru bisa baca setelah yang pertama ini selesai menulis gitu. Nah, ya. Jadi selesai dulu yang satu baru bisa dia, karena kalau enggak kan enggak konsisten nanti nilainya gitu ya. Nah, ini pun ya karena di sini idle, ini pun sama instruksi 3 pun terdampak juga dia gitu ya. Ini pun dia nggak bisa jalan gitu. Nah, ketika ini mulai jalan baru dia pipeline-nya bisa jalan lagi gitu ya. Oke, ini jenis-jenis bahaya data ya, read after write. Nah, ini ketergantungan sejati ya, true dependency ya. Ini ada instruksi yang mengubah isi suatu register atau lokasi memori, dan instruksi berikutnya membaca data pada lokasi atau memori register tersebut. Nah, maka bahaya terjadi ketika pembacaan terjadi sebelum operasi penulisannya selesai. Nah, jadi karena dia mesti nunggu write-nya selesai dulu baru dia bisa baca gitu ya. Nah, ada write after read ya, WAR ya. Ini write after read, anti ketergantungan, kebalikannya gitu ya. Instruksi membaca sebuah lokasi register atau memori, dan instruksi berikutnya menulis ke lokasi tersebut. Nah, bahaya akan terjadi jika operasi tulis ya selesai sebelum operasi baca mulai gitu. Oke, write after read ya. Oke ya, nah jadi kan dia mestinya selesai ditulis dulu, baru dia dibaca gitu ya. Operasi tulis selesai, nah sebelum operasi baca mulai. Jadi oke, ini dia mesti membaca nilai yang lama dulu gitu ya. Jadi belum dibaca udah berubah nilainya gitu ya. Nah, kemudian write after write ya, ini ketergantungan output. Nah, dua instruksi menulis ke lokasi yang sama. Nah, bahaya terjadi jika operasi tulis berjalan dalam urutan yang terbalik dari urutan yang semestinya. Oke ya, jadi instruksi 1, instruksi 2 nulis, nah mestinya kan yang belakangan nanti nilainya yang dipakai. Nah, tapi ternyata kalau misalnya yang pertama yang selesai duluan, baru yang kedua, ini nanti yang jadi bahaya dia ya. Nah, kemudian yang ketiga, jenis bahaya yang ketiga adalah bahaya kontrol ya, disebut juga bahaya branch atau percabangan. Nah, terjadi ketika pipeline membuat keputusan yang salah pada prediksi cabang ya. Nah, jadi ini ke dalam pipeline sudah terlanjur dimasukkan instruksi-instruksi yang kemudian ternyata harus dibuang ya. Ya kan, jadi kalau yang normalnya kan diambil terus yang berikutnya, tapi kan kalau ada pipeline itu tadi yang kita lihat ya, yang si I3 dia ada pipeline, ada branching, percabangan. Nah, yang instruksi 3 cabang ke instruksi 15, maka yang udah terlanjur masuk ke dalam pipeline ya itu kan mesti dibuang semua gitu ya. Nah, ada beberapa cara untuk menangani percabangan bersyarat atau conditional branching ya. Ada yang namanya multiple streams, prefetch branch target, loop buffer, branch prediction, sama delayed branch ya. Nah, ini coba kita lihat. Nah, pertama multiple streams ya, ini atau banyak aliran. Nah, jadi pada pipeline sederhana ya terjadi kerugian akibat instruksi cabang karena harus memilih salah satu dari dua instruksi yang akan diambil berikutnya ya, dan kemudian
pilihannya salah gitu ya. Nah, pendekatan brute force, nah ini yang main cara kasar ya, adalah dengan mereplikasi bagian-bagian awal pipeline dan memungkinkan pipeline untuk mengambil kedua instruksi ya, sehingga ada dua buah aliran. Nah, ini kalau misalnya ada beberapa pipeline yang akan timbul delay ya akibat persaingan akses ke register dan memori. Jadi pipanya ada lebih gitu, nggak cuma satu dia gitu ya. Jadi yang bagian-bagian awal pipeline ini dibuat duplikatnya gitulah ya. Nah, cuman ini kan nanti akibatnya berbuat akses ke register sama memori ya. Nah, kemudian bisa saja ada instruksi cabang tambahan ya. Ini bisa saja masuk ke dalam pipeline sebelum keputusan cabang yang aslinya diselesaikan. Nah, ini jadi tambah ribet jadinya malah ya. Belum selesai cabang yang satu udah masuk lagi cabang yang berikutnya gitu. Nah, alternatif kedua ya atau strategi kedua untuk branching ini adalah prefetch branch target ya. Prefetch jadi diambil dulu gitu. Nah, jadi ketika ketemu percabangan bersyarat ya, target cabang ini diambil dulu ya, selain instruksi yang sesudah cabang. Nah, kan kalau cabang itu kan dia ada kemungkinan lari ke tempat lain, tapi kan kalau misalnya syaratnya terpenuhi, tapi kalau misalnya enggak kan dia lanjut lagi ke instruksi yang berikutnya gitu. Nah, jadi ini yang percabangannya ya, target instruksi yang cabangnya itu ikut diambil juga ya, perkara dipakai apa enggak nanti aja dulu gitu. Yang penting diambil aja dulu ya. Nah, ini target kemudian disimpan ya, sehingga sampai ke eksekusi instruksi cabangnya. Nah, kalau misalnya ya, jadi ketika dilihat, oh ini bakal bercabang nih, maka dilihat cabangnya itu kemana. Nah, itu ikut diambil duluan sama yang instruksi berikutnya. Jadi yang fetch-nya ya, tahapan fetch pada cycle pada clock yang berikutnya itu ikut mengambil yang target dari cabangnya. Nah, nanti kalau misalnya cabangnya memang jadi ya, syarat untuk cabangnya terpenuhi, maka kan udah diambil duluan, jadi nggak perlu akses ke memori lagi dia gitu. Tapi kalaupun memang kalau enggak ya, yang dikerjakan kan yang berikutnya kan udah diambil juga gitu ya. Nah, ini yang dipakai di mainframe IBM ya, IBM 36091 gitu ya. Dia pakai prefetch branch target ini. Nah, kemudian ada loop buffer namanya. Nah, jadi loop buffer ini memori kecil berkecepatan sangat tinggi ya, yang dikelola oleh bagian fetch instruksi pada pipeline, berisi n buah instruksi yang terakhir diambil secara berurutan. Nah, jadi ini kayak semacam cache lah gitu ya. Jadi dia menampung ya sejumlah instruksi yang terakhir diambil. Nah, sebanyak n ini ya. Nah, jadi untungnya apa? Nggak perlu akses lagi ke memori karena udah diambil duluan gitu ya. Nah, dan kemudian jika terjadi percabangan dan kemudian target hanya beberapa lokasi sesudah alamat instruksi cabang, artinya lompatnya nggak jauh-jauh kali gitu. Jadi kayak tadi kan I3 lompatnya ke I15. Nah, ini misalnya I3-nya lompat ke I9 aja gitu. Nah, maka karena yang diambil misalnya dia 10 instruksi terakhir, yang I9-nya pun udah diambil, udah disimpan di dalam loop buffer ini gitu. Sehingga nggak ada masalah gitu ya. Nah, si target udah ada di dalam buffer. Nah, ini biasanya dipakai untuk looping ataupun iterasi ya. Karena kalau untuk looping biasanya alamatnya berdekatan dia gitu ya. Ya, jadi secara prinsip mirip dengan cache ya, cuman yang khusus buat instruksi. Kalau cache kan dia bisa nampung instruksi, bisa nampung data gitu. Nah, ini cache yang khusus menampung instruksi lah gitu ya. Nah, bedanya apa? Loop buffer hanya menyimpan instruksi-instruksi yang berurutan dan kemudian ukurannya pun jauh lebih kecil ya, sehingga harganya lebih murah gitu ya. Oke, nah ini contoh buat loop buffer. Misalnya loop buffernya berukuran 256 byte ya, maka ini dia 8 byte paling apa nih ya, kalau saya nggak salah 8 byte least significant gitu ya, yang disimpan sebagai opcode. Nah, kemudian nanti yang sisanya mau significant byte-nya ya, ini yang dibandingkan untuk menentukan kalau ada hit apa enggak gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada branching, dicek ke sini. Nah, jadi kalau misalnya ada yang hit, ada yang sesuai ya, maka
instruksinya itu akan yang diterjemahkan gitu ya. Nah, ini yang akan di output dari loop buffernya. Oke, pendekatan berikutnya adalah branch prediction ya. Ini untuk memprediksi kapan cabang akan diambil. Nah, ini kan prediksi cabang gitu ya. Nah, jadi ada 3 kemungkinan prediksi ya, dia prediksi tidak pernah diambil ya, atau selalu diambil, atau memprediksi berdasarkan opcode gitu. Nah, jadi kalau di sini dia prediksi cabangnya akan, meskipun ketemu instruksi bercabang, cabangnya itu nggak akan pernah diikuti gitu. Nah, jadi dia akan selalu mengambil yang berikutnya aja, ya instruksi berikutnya aja gitu ya. Nah, kalau ini yang sebaliknya ya, jadi dia selalu menganggap cabangnya itu akan selalu diikuti gitu. Nah, kemudian kalau yang ketiga ini dari opcode. Nah, jadi ada opcode tertentu yang biasanya cabangnya terpenuhi dan ada opcode yang cabangnya nggak terpenuhi. Nah, jadi kalau ketemu yang opcode-nya cabangnya diambil, maka dia akan langsung mengambil cabangnya gitu ya. Nah, pendekatan kedua adalah ada bit yang untuk melakukan switching, perpindahan gitu ya, antara mengambil ataupun tidak diambil cabangnya ya. Nah, ini pendekatan dinamis dan bergantung pada riwayat eksekusi, sehingga dia menggunakan ada tabel riwayat cabang gitu ya. Jadi yang branching, yang sekian branching terakhir, nah mana yang diikuti, mana yang nggak diikuti gitu ya. Oke, nah ini alur flowchart buat branch prediction ya. Jadi nah ini dia misalnya baca ya instruksi conditional branch berikutnya ya. Nah, ini kalau dia prediksi mau diambil ya. Nah, kemudian dia prediksi misalnya diambil ya. Nah, setelah itu kalau baru dicek apakah cabang itu diambil apa enggak. Nah, kalau misalnya diambil, nah maka dia akan balik ke sini lagi gitu ya. Karena kan udah diambil gitu ya. Udah disiapkan ya. Nah, tapi kalau misalnya tidak diambil ya, dia akan baca conditional branch ya, instruksi conditional branch berikutnya ya, dan kemudian dia akan prediksi diambil. Nah, sekarang kalau misalnya diambil ya, dia akan balik ke sini ya, muter terus ke sana gitu. Tapi kalau misalnya nggak diambil ya, nah maka dia akan baca instruksi berikutnya ya, prediksi nggak diambil. Nah, kemudian di sini ya, kalau baru dicek ya benar syarat percabangan terpenuhi apa enggak. Nah, jadi kalau misalnya tidak terpenuhi ya, dia akan kembali ke berikutnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya iya, dia akan ambil berikutnya dan kemudian prediksi nggak diambil. Nah, ini jadi mengikut yang sebelumnya gitu ya. Baru kemudian nanti setelah itu dia lihat ya cabangnya diambil apa enggak. Nah, kalau misalnya diambil, maka dia akan ke sini dan kemudian prediksi yang diambil gitu ya. Oke, nah ini state diagramnya ya. Jadi kalau misalnya prediksi diambil ya, kemudian ternyata memang diambil ya, kembali ke sini lagi. Nah, tapi kalau misalnya tidak diambil ya, dia akan pindah ke sini. Nah, ini akan prediksi diambil ya. Kalau dia ternyata tidak diambil, nah dia akan berikutnya prediksi tidak diambil lagi gitu. Nah, kalau misalnya tetap tidak diambil, akan tetap berputar di sini. Nah, tapi kalau ternyata dari sini diambil ya, dia akan kembali di sini ya. Nah, ini dari prediksi tidak diambil, kalau ternyata diambil dia akan prediksi tidak diambil, dan kemudian kalau ternyata masih tidak diambil ya kembali ke sini, tapi kalau misalnya diambil dia akan kembali ke sini gitu ya. Oke, ini penanganan cabang. Ini untuk strategi yang prediksi tidak pernah diambil ya. Oke, ya kita lihat yang berikutnya lah. Oke, nah ini pendekatan pipeline pada Intel 80486 ya.
dia ada 5 tahapan ya, fetch. Nah, pada fetch-nya ya sasarannya, oke, ini slide-nya belum sempat ditranslate gitu ya. Sasarannya adalah mengisi ya buffer-buffer prefetch dengan data baru ya. Segera ya setelah data lama ini udah diambil oleh decoder instruksi gitu ya. Nah, bekerja secara independen ya dari tahap-tahap lainnya ya dengan agar ya buffer-buffer prefetch itu selalu penuh gitu. Nah, jadi pokoknya bagian fetch ini dia ambil terus gitulah ya. Jadi gitu yang diambil udah mulai dipakai sama yang tahapan berikutnya langsung ambil lagi ya. Nah, kemudian ini decode tahap 1 ya. Nah, semua opcode sama informasi mode pengalamatan ya diterjemahkan dalam tahapan D1 ya. Nah, 3 byte instruksi ya ini dikirim dari tahap D1 ya, dikirim ke tahap D1 dari buffer prefetch ya. Nah, decoder D1 kemudian bisa mengarahkan tahap D2 untuk mengambil sisa instruksinya. Nah, pada decode tahap 2 ya ini mengexpand ya setiap opcode menjadi sinyal kontrol buat ALU ya, juga mengatur perhitungan dari mode-mode pengalamatan yang lebih rumit ya. Nah, kemudian baru tahap execute ya, ini tahap yang mencakup operasi ALU ya, akses ke cache dan update pada register. Nah, terakhir adalah write back ya, ini update register dan status flag yang berubah selama tahap execute yang sebelumnya gitu. Oke, ini contoh pipeline instruksi pada 486 ya. Nah, fetch, nah ini misalnya move rec1 mem1 instruksinya gitu ya. Maka sini fetch D1 D2 execute write back ya. Nah, move rec1 rec2, nah di sini dia fetch lagi ya seterusnya, dan ini fetch lagi gitu ya. Ini jadi mem1 diisi ke rec1 ya, kemudian nah ini move rec1 ke rec2, baru rec2 diisi ke rec1 gitu ya. Ini move rec1 ke mem2 gitu. Nah, di sini tidak ada delay loading data ya dalam pipeline. Nah, kalau seperti di sini, nah ini ada interlude delay gitu ya. Nah, jadi dia karena ini melihat alamat yang ada di rec1 ya. Nah, di sini ketika execute ya, ini dia belum bisa decode yang ininya, instruksi 2-nya gitu ya. Dia nunggu write back dulu ya, nunggu isi rec1 ditulis. Nah, ya jadi baru bisa dia kerjakan lagi ya, karena kan mau mengambil alamat yang ada di rec1 gitu. Nah, ya, maka sini terjadi delay gitu ya. Nah, ini buat yang branching ya. Nah, ini kan compare gitu ya. Jadi setelah ini dia write back ya. Nah, execute ini jam ini compare target gitu ya. Jadi di sini karena ini ada jam, sini dia nggak bisa jalan gitu ya. Nah, jadi sini baru udah ada target ya, baru sini dia bisa ambil dari targetnya gitu. Nah, baru kemudian dia lanjut lagi ya. Oke, ini register-register prosesor x86 ya. Yang general ada 8 buah, 32 bit panjangnya. Nah, ini register user yang bertujuan umum, general purpose. Kemudian segmen, ya ini ada 6 buah register sebanyak 16 bit. Untuk memilih segmen, flag ya, status sama control bit ini cuma 1, instruction pointer 1, masing-masing 32 bit ya. Ini buat ini 32 bit mode. Nah, ini integer unit dalam 64 bit mode. Nah, ini dia apanya. Nah, di sini biasanya yang
flag sama instruction pointernya ya, dia jadi 64 bit gitu. Di sini dia general sama segmennya masih tetap cuman di sini jumlahnya 16 ya, 2 kali lebih banyak ya, perhatikan ya. Kan dari 8. Nah, ini jadi 2 kali lebih banyak ya. Nah, panjangnya 32 bit juga gitu. Cuman jumlahnya 2 kali lebih banyak gitu. Oke, nah kemudian untuk floating point unit ya. Nah, ini jumlah registernya sama panjangnya gitu ya. Oke, ini register buat register flag di x86 ya. Kan dia 32 bit tadi katanya. Yang flag kan, nah ini status sama control bit tadi ya. 32 bit. Nah, pembagiannya nah ini ya. Jadi bit ke 0 itu buat CF carry flag. Nah, kemudian ini sama 15 ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ya bit ketiga ini PF to parity flag. Nah, sini auxiliary carry flag dan seterusnya gitu ya. Nah, ini control register di x86. Oke, nah bisa dilihat ininya ya. Nanti nah ini kan 64 bit, nah pembagiannya gitu ya. Ini mapping register MMX ke floating point register. Oke, oke, ini untuk penanganan interrupt ya. Oke, nah penanganan interrupt ya. Jadi ada dua, interrupt sama exception. Exception ini kan kondisi error ya. Jadi interrupt ya ini kan dibangkitkan oleh sinyal dari hardware ya, dan dapat terjadi pada waktu-waktu yang acak ya, selama eksekusi program. Nah, terbagi dua, maskable sama non maskable ya. Exception ya ini biasanya dihasilkan dari software ya, dan biasanya dipancing dari atau bersumber dari eksekusi sebuah instruksi. Nah, ini ada yang processor detected ya, jadi exception yang dideteksi sama prosesor atau yang terprogram. Nah, interrupt vector table ya ini, nah setiap jenis interrupt ya ini diberi suatu nomor ya, dan kemudian nomor ini digunakan untuk menunjuk ke dalam interrupt vector table. Nah, interrupt vector table ini berisi alamat program atau instruksi yang menangani setiap jenis interrupt yang bersangkutan gitu ya. Nah, jadi misalnya ya interrupt 0, nah ini divide error ya, jadi division overflow atau division by zero, interrupt 1, nah debug exception dan seterusnya gitu ya. Oke, nah ini pembahasan berikutnya terkait prosesor ARM ya. Nah, utamanya sistem RISC ya dengan beberapa ciri berikut ya. Registernya seragam ya, jumlahnya nggak terlalu banyak ya, sedang. Kemudian model pengolahan datanya load sama store ya, jadi muat terus disimpan ya, dimana operasi-operasi hanya dilakukan terhadap operan dalam register dan tidak secara langsung di memori ya. Instruksi panjangnya seragam ya, 32 bit untuk standar set sama 16 bit untuk yang namanya thumb instruction set ya. Lalu sama shifternya ini terpisah. Mode pengalamatannya sedikit ya, dengan semua alamat load sama store ditentukan dari register dan sama field instruksi.
Mode pengalamatan secara auto increment dan auto decrement ini digunakan ya untuk meningkatkan operasional program loop ya, iterasi dalam program. Kemudian eksekusi ya, kondisional eksekusi bersyarat dari instruksi ya, ini meminimalkan kebutuhan instruksi cabang bersyarat. Nah, sehingga meningkatkan efisiensi pipeline ya, karena pipeline flushing ini dikurangi ya. Pipeline flushing itu yang pengosongan pipeline akibat yang ada instruksi bercabang tadi. Nah, ini bisa berkurang di sini ya. Oke, ini organisasi ARM ya, disederhanakan. Oke, cepat aja lah, kita lihat udah jam 10 lewat ya. Oke, nah ini mode-mode prosesor pada ARM ya. Jadi arsitektur ARM ini mendukung 7 mode eksekusi ya. Nah, kebanyakan program aplikasi ini dieksekusi dalam user mode ya. Nah, ketika prosesor dalam user mode ya, program yang sedang dieksekusi ini tidak bisa mengakses sumber daya sistem yang terlindungi ya, atau mengubah mode-nya ya, selain dengan menyebabkan exception ya. Kemudian, nah sisa 6 mode eksekusinya ini disebut sebagai privilege mode ya, mode istimewa gitu ya. Nah, ini digunakan untuk menjalankan software system ya. Jadi, nah apa kelebihannya menggunakan ya begitu banyak mode istimewa ini ya, OS bisa mengatur penggunaan software system ya untuk berbagai situasi gitu ya. Nah, beberapa register-register tertentu ini dikhususkan ya untuk penggunaan dari masing-masing mode istimewa ya. Ini memungkinkan Swiftler berubah dari dalam konteksnya. Nah, kemudian untuk mode eksepsi ya, atau error, nah ini memiliki akses penuh ya ke sumber daya sistem dan bisa mengubah mode secara bebas ya. Nah, mode eksepsi ini terjadi ketika terjadi eksepsi atau error khusus ya. Nah, exception mode ya, mode-mode eksepsi ini ada supervisor mode, abort mode, undefined mode, fast interrupt mode, sama interrupt mode ya. Nah, pada system mode ya, nah ini system mode ya tidak dimasuki oleh eksepsi mana saja ya, eksepsi manapun ya, ini nggak bisa masuk ke system mode dan menggunakan register sama yang tersedia dalam user mode ya. Nah, ini digunakan untuk menjalankan tugas-tugas sistem operasi istimewa tertentu ya. Bisa diinterupsi oleh salah satu dari 5 kategori eksepsi ya. Nah, jadi bisa ini system mode bisa diinterupsi sama yang ini ya. Oke, ini organisasi registernya tergantung mode-nya ya. Nanti bisa kalian lihat lagi lah ya. Ini format CPSR sama SPSR ya. CPSR itu CPSR current program status register, SPSR save program status register ya. Oke, ini interrupt vector ya, tabel daftar interrupt ya pada ARM ya. Oke lah. Ya, sampai pada summary. Baik, ada pertanyaan barangkali? Belum ada? Oke ya, sebetulnya udah bilang belum ada gitu ya. Oke lah. Baik, nah mungkin barangkali pertanyaan yang paling penting itu adalah ya, karena ini udah menjelang akhir pertemuan kita,
kisi-kisi UAS barangkali, ya. Biasanya itu yang suka jadi pertanyaan gitu ya. Oke, jadi gini ya, rencana saya kita kan UASnya hari apa? Hari Rabu ya, kalau nggak salah ya, jadwalnya ya. Lumayan deket ya, termasuk yang di awal gitu ya. Nah, eh, Rabu apa Selasa itu? Oke, jadi Rabu ya. Nah, jadi gini, nanti nah seperti biasanya di mata kuliah saya yang lain juga ya, nanti saya akan upload latihan kecil lah gitu ya, latihan pra UAS gitu ya, yang berisi soal-soal terkait sama bab-bab yang udah kita bahas setelah UTS gitu ya. Nah, yang kira-kira nanti bisa jadi gambaran atau bisa jadi kisi-kisi ujiannya nanti seperti apa gitu. Nah, ini hari ini Jumat, berarti ya insya Allah kalau nggak ada halangan akan saya upload besok lah gitu di e-learning. Nah, jadi nanti kalau udah saya upload, saya info ke si Fajri. Nah, itu tetap dikerjakan dan dikumpulkan gitu ya. Jadi ada presensinya juga, kalian isi juga. Nah, karena itu nanti tambahan pertemuan gitu ya. Jadi ya insya Allah besok bisa saya upload. Nah, mungkin ya karena kita UAS-nya Rabu ya berarti deadline-nya ya paling kalau nggak Selasa Rabu juga gitu ya. Nah, isinya nanti kira-kira akan menggambarkan seperti apa UAS kita gitu lah. Nah, oke. Ada pertanyaan? Jadi insya Allah besok lah gitu ya. Saya akan upload ke e-learning latihan. Nah, latihan sebagai kisi-kisi UASnya nanti gitu. Oke. Oke, baik. Nah, oke, berarti kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya berarti sampai sini dulu ya pertemuan kita dan ya ini mungkin pertemuan terakhir kita dalam semester ini ya, selain yang untuk soal latihan kemarin. Jadi, oke, selamat mempersiapkan diri. Nah, kalau misalnya ada kekurangan ya dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan gitu ya, dan semoga sukses semua UASnya ya. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Kasih Pak. Ya, sama-sama.